Nah, itu yang harus dilakukan oleh orang tua, Pak. Agar anak kita ini tidak menjadi korban pelecehan seksual. Karena apalagi kalau anak-anak, Pak, ya, menjadi korban pelecehan seksual, itu akan membekas, Pak, di diri mereka. Iya, Ya, trauma. sampai mereka dewasa. Dan masalahnya, para korban, Pak, itu akan menjadi pelaku di masa depan, Pak. Bisa jadi ada kemungkinan gitu ya. Ya. Besar, Pak, kemungkinannya. Bukan kecil. Ya, kita coba lihat deh, Pak, kasus-kasus yang istilahnya dilakukan oleh para ini, Pak, ya. Bukan pelecehan seksual lagi nih, Pak. Ini dia sudah menjadi pelaku yang akhirnya, Pak, memakan korban. Ya. Terutama dari hubungan sejenis. Ya. Nah, mereka yang menjadi pelaku, Pak, ya, apalagi sampai mengakibatkan ada korban yang meninggal dunia, ini sebelumnya, Pak, mereka dulu masih kecilnya, itu mereka sebagai korban, Pak. Nah, akhirnya ketika mereka ini merasa dikecewakan oleh dunia ini, ya, mereka dulu menjadi korban waktu masih kecil, mereka sudah dewasanya, mereka berubah, Pak, menjadi pelaku. Ada kayak faktor balas dendam atau Penularan. bukan penularan, nggak ada penularan, Pak. Ini ya kembali lagi ke sisi psikologinya, Pak. Mereka merasa bahwa hal itu harus dilampiaskan kepada korban berikutnya. Ya. Nah, jadi ada kayak faktor dendam juga di situ. Nah, ini kan yang nggak baik, Pak. Kalau sampai korban pelecehan ini tertimpa kepada usia yang masih anak-anak. Nah, makanya orang tua harus mau mengedukasi, Pak. Jangan kita pikir anak-anak kita masih kecil, terus anak kita nggak perlu kita edukasi. Ya. Benar-benar orang tua itu sejak anak mereka masih kecil, itu harus menjaga mereka, Pak. Ya, sedemikian rupa agar anak-anak kita ini tidak menjadi korban berikutnya. Ya kan, yang kasus yang tadi Pak Hafiz sebutkan juga, itu kan bukan hanya terjadi di ini, Pak, ya pada masyarakat umum, tapi juga udah masuk ke ranah pendidikan. Nah, pendidikannya apa lagi, Pak? Pendidikan yang menginap lagi. Oh iya. Nah, itu kan ada, Pak, yang kasus pesantren, seorang kiai ya melecehkan santri-santrinya. Nah, berarti kan yang menjadi korban anak-anak, Pak. Jadi memang yang paling rentan itu memang anak-anak sama perempuan. Ya itu Karena yang kan paling mereka lebih lemah. dalam tanda kutip lemah ya gitu. Iya. Bukan tanda kutip lagi, Pak. Memang benar. Memang lemah, ya. Nah, di sini makanya para orang tua itu jangan asal memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, terutama pendidikan yang mengharuskan anak-anaknya itu menginap, Pak. Ini sangat bahaya, Pak. Rentan ya. Iya, karena anak-anak kita ini nggak bisa melindungi diri mereka sendiri, Pak. Kan mereka masih anak-anak. Yang mereka hadapi orang dewasa. Ya. Terus anak kita perempuan misalnya, yang melakukan pelecehan seksual orang dewasa, laki-laki, dan besar lagi badannya misalnya. Anak kita yang menjadi korban, Pak. Nah, di sini ya saya sangat tidak menyarankan, Pak, kalau para orang tua di luar sana melihat berita ini tuh biasa-biasa aja. Karena setiap korban pelecehan seksual, Pak, mereka harus menanggung derita secara mental, Pak, ya. Itu berkepanjangan, Pak. Dan saya pribadi, Pak, ya dengan anak saya sendiri, saya tuh sangat menjaga anak saya, Pak, agar dia jangan menjadi korban. Intinya itu, Pak. Karena kalau dia menjadi korban, Pak, taruhannya masa depannya. Apalagi kalau anak kita cuma satu lagi. Ya. Terus dia jadi korban. Gimana coba, Pak? Ya, udah. Sedih banget, Pak. Ya bukan sedih lagi. Orang tua mana, Pak, yang bisa kuat menerima kabar ketika anaknya menjadi korban pelecehan seksual dan anaknya itu anak tunggal lagi. Ya. Anak perempuan pula. Nah, ini kan membuat banyak anak, Pak, yang
masa depannya itu jadi suram. Ya masa kita sebagai orang tua tega sih. Ya. Masa depan anak kita tuh yang menjadi taruhannya. Nah, di kasus yang kemarin itu, Pak, yang guru besar UGM, itu kan kampus, Pak ya. Ya, artinya udah bukan sekolah biasa lagi nih, ini udah pendidikan tinggi. Dan kita mengasumsikan mereka ini udah orang dewasa semua nih, udah bukan anak-anak lagi gitu. Tapi korbannya perempuan kan? Korbannya perempuan. Nah, itu satu. Jadi di perguruan tinggi, dan itu kan tidak menginap juga. Nah, itu hal-hal seperti itu aja ternyata masih bisa kecolongan, atau enggak, bukan kecolongan ya, lebih tepatnya masih bisa dimanfaatkan oleh para predator-predator manusia jadi-jadian setengah hewan ini untuk melakukan kebrutalan nafsunya gitu, Pak. Maksud saya ini menyiasatinya itu gimana? Karena kan misalnya gini, contoh misalnya anak kita gitu ya, udah mahasiswa kuliah, udah tinggal skripsi nih, ayo konsultasi skripsi. Nah, itu berarti strateginya gini, oke, boleh konsultasi tapi jangan di rumah dosennya, misalnya begitu ya, atau gimana? Maksudnya gimana ngakalin itu kok dia bisa gitu kena pelecehan seksual padahal lagi masa tugas di kampus gitu, maksudnya bukan sesuatu yang kayak ke hotel. Kalau ke hotel wajar kan, ke hotel lah, ke losmen itu wajar, ke rumah bordil gitu kan. Ini di kampus, Pak, gitu. Nah, itu bagaimana? Ya itu kan makanya, Pak, pentingnya orang tua mengedukasi anaknya. Ketika kamu melihat ada gejala-gejala yang istilahnya menandakan nih bahaya nih, gitu. Siapapun orang yang mengajak kamu ini, nggak peduli diri dia tuh siapa, ya, apakah dia punya otoritas atau tidak, kamu harus mau berani menolak, ya, apapun resikonya. Bahkan kamu mendapatkan ancaman misalnya, nggak lulus kamu nanti, kamu nggak usah takut, ya, kamu bisa cerita kepada orang tua. Jangan malah kita membebankan kepada anak-anak kita, Pak. Pokoknya kamu harus nurut sama siapapun yang memiliki istilahnya kuasa di tempat kamu misalnya belajar, apakah itu dosen kamu, profesor kamu, ya. Kalau kita malahan memberikan nasihat yang seperti itu, akhirnya anak kita itu jatuhnya pasrah, Pak, ketika mereka diapa-apain. Jadi makan itu kayak begitu. Ya seharusnya kan sebagai orang tua itu menguatkan kepada anak. Nah, ingat, siapapun yang berani yang melakukan tindakan, walau sedikit pun ya, mereka melakukan suatu bentuk pelecehan, lawan, nak. Ya. Kalau perlu, kamu lapor kepada aparat berwajib misalnya. Kalau nggak kena juga, lapor ke orang tua. Ayah sama bunda yang langsung turun tangan. Nah, di sini kan anak punya suatu rasa keberanian, Pak. Kalau orang tua itu memberikan bekal ya kepada anak-anaknya untuk mau berani speak up. Nah, tapi orang tua harus memberikan edukasi ini, Pak. Supaya anaknya juga percaya diri untuk speak up. Karena dia mau speak up takut kan? Benar. Karena kan anak bagaimana dia bisa bersikap kalau dia tidak memiliki data ya yang diberikan oleh orang tuanya untuk berani melindungi dirinya. Nah, di sini makanya orang tua tuh jangan melihat, waduh anak gua kan udah kuliah, udah mahasiswa, jadi mereka bisalah ngebela diri mereka sendiri. Nggak bisa kayak gitu, Pak. Mereka butuh dibimbing. Makanya saya lucu gitu kalau misalnya anak sudah usianya 18 tahun ke atas, dibiarkan mereka keluar dari rumah tanpa pantauan dari orang tuanya. Nah, makanya jadi orang tua itu nggak mudah, Pak. Kalau saya menjadi orang tua itu berarti kita menemani tumbuh kembang anak-anak kita sampai akhir hayat kita, Pak. Nah, jadi di sini, Pak, kalau saya melihat kasus ini gitu ya, kita sebagai masyarakat, terutama sebagai orang tua yang harus memiliki peran lebih, Pak, agar kasus seperti ini tidak terus kejadian. Ya dengan cara apa? Dengan kita mau mengedukasi keluarga terdekat kita. Jadi kita jangan berharap sama pemerintah, Pak. Benar-benar kita dari A sampai Z membimbing gitu ya? Iya.
Karena pemerintah juga mungkin mereka terlalu sibuk, Pak. Nah, apalagi untuk ngurusin ini, ada yang di rumah sakit nih, dia lagi nungguin bapaknya sakit, ini kok bisa kena kok itu kayak mana mungkin pemerintah mikirin yang kayak begitu gitu. Nah itu, daripada kita pusing mikirin pemerintah, maka kita pikirkanlah diri kita masing-masing plus keluarga kita. Baik, Pak. Mungkin ada lagi, Pak, ingin kita bahas? Ya sepertinya waktunya, nanti bisa next time. Oke. Baik, Sobat Beyond Education, semoga dari perbincangan kita dari awal hingga akhir ada sesuatu yang teman-teman bisa pelajari ya. Karena kasus yang berlangsung saat ini, kita tidak bisa berharap bahwa hal seperti ini itu akan hilang begitu saja, ya. Maksudnya akan ada penanganan khusus. Nah, tetapi dimulailah dari diri kita, terutama kalau kita sebagai orang tua yang harus mau mengedukasi minimal keluarga terdekat kita, yaitu anak-anak kita. Karena tanpa kita mau melakukan hal itu semua, maka sulit ya kita bisa selamat ya dalam melindungi keluarga kita masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.